Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Taufik. wabarakatuh. Ye, maka Bas. Ya, terima kasih Pak Asma menyampaikan informasi. Malam ini sebenarnya buku bijak kita untuk wilayah Papua kan yang bertugas malam ini beliaunya Pak Ardi Manokwari ya, Pak Ardi Pagirik. Nah, tadi menjelang maghrib, maghrib kita di sini nih telepon katanya anak beliau itu sakit. Terus tadi telepon Momli, ya Momli kan memang lagi ada acara ibadah. Sehingga oke siap Pak Ardi nanti saya sampaikan sama Pak Asman. Nah, jadi menurut saya teman-teman uh, tugas Pak Ardi ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman yang lain Pak Asman. Silahkan nanti Oh siap Pak, siapa siap. untuk Coba Bu Ana coba. Siap bukunya enggak nanti? Bukunya lagi dipinjam ini untuk dikopi, jadi belum dikembalikan. Oh iya, nggak apa. Iya, Hmm. iya. Maka dilanjut lagi Pak. iya. Ya, jadi apa saya yang di moderator ya tackle Pak Asman yang bawa berbincang atau bagaimana? Atau coba yang Bisa, lain nggak dulu. apa-apa. Yang lain dulu, ya betul. Yang lain dulu kita coba. Biar Baik, kalau latihan ini kita. kan masih ada, silakan yang lain dulu. Ya, terima kasih. Ini Nyoman siapa tadi? Itu beliau dari mana Pak Asman itu tadi? Bali, Bali. Kalau Pak nyaman. Bali, Dari karena link ini tak share ke Bali juga, ya tak share di Bali juga. Oh ya, Biar yang kita saya tanya, belajar sama-sama untuk umum. ya ya. Ya untuk promo malam ini teman-teman, saya kayaknya ini nggak seramai kemarin. Kalau kemarin tuh sampai lumayan. Iya. Tuh. Oh, Kakak Ibu Ana, Dixon, coba. Kakak Dixon coba. Kakak Dixon Pak Mansur coba. Iya. ya Kakak Drikson, selamat malam. Mana? Belum kelihatan Pak Asman. Sudah ada masuk Oh itu. ada. Malam Ya, Kakak Drikson. selamat malam. Oh iya, Malam Pak Mah. semoga sehat selalu. Maaf ini lagi curi-curi waktu ini. Iya Pak Oh, Ardi, masih aman Pak dinas. Ardi, Iya, ada aman. kebetulan ya lagi tidur jadi. Oh, tidur ya. Ya. Semoga dapat sembuh nanti. Siapa? Selamat malam. Ya malam Mana Pak. Selamat Dik, malam. anaknya? Di mana, Pak? Mohon maaf Kakak Drikson sebentar menyapa Pak Ardi itu yang Siap.
anaknya lagi sakit. Bagaimana Pak Ardi perkembangannya? Iya Pak Ardi, bagaimana perkembangan? Ya begitu Pak, masih sementara ini cuman ya sudah apa tidur jadi sudah bisa curi-curi waktu ini Pak. Mudah-mudahan sampai bisa selesai ini. Kenyut Pak Mansur, kenyut. Pak Mansur kenyut. Iya ini trouble. Ya terus izin Pak Ardi untuk selanjutnya bagaimana ini apa Pak Ardi jadi handle atau memang sudah aman untuk membawa buku bijak atau bagaimana ini? Aman anaknya ya? Ya sudah tidur Pak, sudah tidur. Oh iya. Aman Pak Asman, monggo dimulai pelan-pelan. Oh, Nanti kalau ada itu. dalam Ya, perjalanan misalnya Ya, nanti saya menyediakan diri untuk menggantikan melanjutkan di mana terjeda. Begitu Pak Ardi ya, Pak Asman ya. ya Pak, ya berdoa ya siap. supaya Ya, selesai Pak. Ya. ya kalau gitu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di jumpa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan buku bijak yang dibawakan oleh Pak Ardi dari Manawari, HK Manawari. Nah, sebelum kita mulai, kami mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu ya, sudah semenit semua supaya kita untuk mendengarkan paparan buku bijak supaya kita lebih enak, nyaman. Kalau sudah diingat semua, kami mengucapkan terima kasih. Untuk menyikat waktu karena ini Pak Adi anaknya lagi sakit, langsung saja kita mulai atau kita kasihkan waktu kepada Pak Ardi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Asman. Selamat malam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya ajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan oleh karena atas kasih karunia dan anugerahnya sehingga setiap malam kita boleh dikumpulkan lewat wadah Zoom ini untuk belajar bersama-sama untuk lebih bijak dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi kita sangat bersyukur Bapak Ibu oleh karena ini bukan secara kebetulan tapi kita yakini bahwa kita ini adalah kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk sama-sama menyatukan energi positif kita lewat perusahaan KLP ini untuk sebelum kita mendapatkan sesuai dengan impian kita, kita diajar dulu untuk bagaimana bijak dan ketika nantinya kita mendapatkannya, kita bijak untuk menggunakan apa yang kita impikan dari PT KLP ini. Oleh karena itu, saya ajak kita bersama-sama untuk belajar bersama lewat buku bijak ini. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Jadi ya seperti yang saya pernah sampaikan waktu membawakan buku bijak dulu bahwa pemimpin hebat itu selalu mengutamakan keakuannya di dalam dirinya. Jadi pemimpin hebat yang tidak bijak itu kadang dia sombong, ya keakuannya yang dia munculkan dan dia merasa dia yang paling benar. Sementara pemimpin yang bijak itu di dalam memutuskan sesuatu selalu mencari kebenaran itu untuk memutuskan sesuatu. Jadi dia tidak tergesa-gesa. Itu yang dikatakan pemimpin hebat, pemimpin yang berhikmat. Nah, ciri pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan, di mana ada tujuan yang hendak dicapai. Jadi dia tidak tergesa-gesa, tidak
apa terombang-ambing atau tidak menoleh ke kiri ke kanan, tapi dia lebih fokus dengan tujuannya. Itu pemimpin bijak, tidak bertinju sembarangan ya, seperti tadi saya bilang ya, selalu fokus, jadi tidak ke kiri ke kanan, tapi selalu fokus pada arah dan tujuan yang hendak dicapai. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ya seperti halnya kita setiap hari ini, pagi, malam, inilah ciri yang disebut pemimpin bijak. Ya kita ini ya kita berdoa ke depan kita untuk lebih bijak, karena itu yang pengantar tadi saya sampaikan, bahwa kita bukan secara kebetulan hadir bersama malam-malam ini, tapi kita terpilih. Jadi kita melatih kepemimpinan kita setiap hari, ya minimal untuk pemimpin diri kita, keluarga kita, dan bahkan tim kita ke depan di KLP ini. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh. So jagalah stamina. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa pemimpin bijak itu ketika mau mengambil keputusan selalu memikirkan apa yang menjadi sisi positif negatifnya, dan berusaha untuk mencari kebenaran tentang hal yang akan diputuskan itu, sehingga dia tidak berlari cepat. Jadi selalu berhati-hati, karena ya itulah ada tujuannya di situ. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ya kita tahu bahwa minuman bersoda itu ketika kita kocok dan buka itu meluap dan langsung hilang. Jadi kita jangan seperti itu. Cara jaga stamina yaitu yang pertama andalkan Tuhan. Ya, ini otomatis kita harus mengutamakan Tuhan, mengenalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan kita. Dan yang kedua, doakan gol, strategi dan tim. Ya itu perlu. Jika tidak andalkan Tuhan berarti ya kita harus berdoa. Ya jadi mendoakan gol kita, strategi kita, dan tim kita. Terus yang ketiga, doakan leader. Ya perlu kita doakan leader, karena leader kita ini adalah role model buat kita di dalam khususnya mengerjakan pekerjaan yang sementara kita kerjakan gotong royong di PT KLP ini. Jadi leader itu adalah sebagai role model kita. Jadi ya dikatakan leader karena ya pasti dia sudah berhasil, dia sudah melalui tahap-tahap sehingga dia berhasil di tempat itu. Nah itu yang kita harus doakan, supaya ya ke depan kita bisa yang minimal bisa mengikuti jejak leader kita itu. Yang keempat adalah percaya perusahaan. Jadi ya bagaimana kita menginformasikan ke orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak percaya. Nah itu yang saya waktu pernah komunikasi dengan Pak Basri mengatakan kepada saya, ya Pak Hardi harus percaya dulu baru bisa menginformasikan kepada orang lain. Nah itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebelum kita menginformasikan kepada orang-orang di sekitar kita tentang kabar baik dari PT KLP ini. Visi misi dari PT KLP ini lewat aplikasi air, kita harus percaya kepada PT KLP ini bahwa apa yang sudah ditetapkan dan menjadi visi misi PT KLP ini untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara, itu kita harus percaya pada sistem. Jadi saya pikir ya kita tahu bersama sistem di KLP ini adalah sistem yang sangat luar biasa. Jadi kita harus percaya. Ya kembali lagi percaya pada leader. Itu yang saya bilang tadi bahwa ya kita harus percaya leader, karena leader itu adalah role model kita. Ya ikuti prosedur. Jadi di dalam perusahaan ini sudah ada prosedurnya, ya kita tinggal ikuti saja. Jadi ya ketika kita ikuti maka ya apa yang menjadi tujuan, apa yang kita impikan semua bisa tercapai. Ya terus yang seterusnya komitmen dan persistensi.
Komitmen di sini dalam arti ya kita harus bertanggung jawab, terus loyalitas dan persistence di sini ya. Jadi walaupun ada tantangan rintangan di depan, ya kita fokus ke apa eh, apa yang kita kerjakan. Jadi walaupun ada tantangan dan rintangan, ya tetap kita sabar dalam menjalaninya. Terus nempel ya. Yang pertama itu kita harus nempel pada Tuhan, nempel pada perusahaan, nempel pada leader kita, pada tim kita, dan pada sistem yang ada di PT KLP ini. Ya, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita ke depan. 1 menit, 1 jam, 1 hari, kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Ya, dan di dalam hidup kita ini kan hanya Tuhan yang tahu rencana kita. Oleh karena itu, ya kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, nempel pada Tuhan, karena ketika kita selalu nempel pada Tuhan, bertanya kepada Tuhan bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban itu kepada kita. Pemimpin yang fokus dengan gol tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Ya, itu karena ada gol kita, ada tujuan kita, maka ya perasaan-perasaan ini ya kalau bisa kita hindari dalam hidup kita. Namun ya kita tahu bersama bahwa perasaan ini adalah manusiawi. Jadi kita harus berpikir dan selalu mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam menghindari hal-hal tersebut. Perlu kita katakan bahwa bersama Sang Pencipta kita segalanya mungkin, ya kenapa kita harus kecewa, capek, malas, dan kesan, dan bosan. Jadi itu pengantar buku bijak malam ini. Kita lanjut ke materi buku bijak tanggal 6. Anakku, barangkali kau pernah berjanji kepada seorang untuk menanggung utangnya. Dan boleh jadi kau telah terjerat oleh kata-katamu dan terjebak oleh janjimu sendiri. Kalau benar begitu, anakku, engkau sudah berada dalam kekuasaan orang itu. Tetapi inilah caranya kau dapat lolos. Cepatlah pergi kepada orang itu, mintalah dengan sangat supaya ia mau membebaskan engkau. Jadi kata janji di sini adalah merupakan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan berbuat. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa janji itu adalah hutang. Nah, di dalam buku bijak ini, ketika kita sudah terlanjur mengatakan itu atau berjanji kepada seseorang, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan hutang, maka supaya kita tidak terbeban, maka di buku bijak ini dikatakan bahwa cepatlah pergi kepada orang itu, mintalah dengan sangat supaya ia mau membebaskan itu. Jadi kita harus pergi memohon kepada yang kita tempati berjanji untuk bisa terhindar dari hal janji kita itu sebelum ya kalau perlu sebelum kita dipanggil Tuhan lah. Karena ya namanya janji itu kalau kita pergi ya pasti kita ya ada beban begitu. Jangan pergi tidur dahulu dan jangan beristirahat. Ya ini disampaikan juga di sini bahwa ya ketika kita belum menyelesaikan janji itu atau belum pergi kepada orang yang kita tempati buat janji itu, maka ya janganlah pergi tidur dahulu dan jangan beristirahat. Ya kalau perlu ya jangan terbenam matahari dulu baru kita pergi beristirahat. Lepaskanlah dirimu dari perangkap itu seperti burung atau kijang melepaskan diri dari pemburu. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak mempunyai
semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapankah ia mau bangun? Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat, dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku mengantuk. Jadi ya di sini ada semut yang diibaratkan di sini adalah binatang yang boleh dikata penuh hikmat. Ya, jadi mengumpulkan makanannya di musim panas. Ya, kita belajar dari semut ini. Jadi di dalam hidup ini kalau bisa ketika ada waktu itu jangan kita sia-siakan, jangan kita buang-buang. Jadi kita memanfaatkan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang baik, terlebih khusus tentang masalah bekal-bekal kehidupan kita, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Ya, jadi yang jelas di sini bahwa ketika kita malas akan ditimpa oleh kekurangan dan kemiskinan yang datang tanpa diduga-duga seperti perampok bersenjata. Orang jahat dan kurang ajar membohong kemana-mana, ia bermain mata dan membuat isyarat untuk menipu. Pikirannya yang busuk penuh dengan rencana jahat dan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Semuanya itu akan menyebabkan kecelakaan menimpa dirinya dengan tiba-tiba dan ia hancur sama sekali. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya, yaitu sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang yang tak bersalah, otak yang merencanakan hal-hal jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi yang terus-terusan berdusta, dan orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya kalau bisa hal-hal tersebut, ya kita berdoa kepada Tuhan untuk bisa dibuatkan, dimampukan untuk menghindari hal-hal tersebut, supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan ayahmu, dan jangan lupa akan nasihat-nasihat ibumu. Jadi kita harus memelihara perintah ayah dan janganlah menyanyiakan ajaran ibu, karena ya namanya orang tua ya pasti sudah memikirkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Jadi kita harus lakukan dan mengikuti perintah tersebut. Ingatlah selalu kata-kata mereka dan simpanlah itu di dalam hatimu. Ajaran-ajaran mereka akan membimbing engkau dalam perjalanan, menjaga engkau pada waktu malam, dan memberi petunjuk kepadamu pada waktu engkau bangun. Petunjuk orang tuamu bagaikan lampu yang terang. Teguran mereka menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Ya, jadi perintah itu merupakan pelita, dan ajaran merupakan cahaya, serta teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan yang akan melindungi dari hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dengan demikian engkau dijauhkan dari perempuan-perempuan nakal dan dari rayuan-rayuan berbisa istri orang lain. Janganlah engkau tergoda oleh kecantikan mereka, janganlah terpikat oleh mata mereka yang merayu. Pelacur dapat disewa seharga makanan sepiring, tetapi berzina dengan istri orang lain harus dibayar dengan nyawa. Dapatkah orang memangku api tanpa terbakar bajunya? Ya, dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Dapatkah orang menginjak bara api tanpa terbakar kakinya? Itu sama bahayanya dengan menggauli istri orang lain. Siapa melakukannya tak akan luput dari hukuman. Kalau orang mencuri makanan sekalipun karena lapar, ia akan dihina. Dan jika tertangkap, ia harus membayar
kembali 7 kali lipat, untuk itu ia harus kehilangan semua harta miliknya. Ya, jadi yang namanya mencuri pun itu dalam keadaan lapar ya di mata Tuhan itu ya tidak baik dan itu adalah dosa. Tetapi bagaimanakah dengan orang laki-laki yang bersinah? Ya, bersinah di sini bahwa ya dia tidak berakal budi, dia merusak dirinya sendiri, bodoh sekali dia. Bahkan ia akan disiksa dan dicemooh, namanya akan menjadi cemar untuk selama-lamanya, sebab dengan perbuatannya itu suami wanita itu menjadi cemburu, sehingga kemarahannya meluap-luap. Dan apabila ia membalas dendam, ia tak akan mempunyai belas kasihan. Ia tak bisa dibujuk dengan uang, hadiah sebanyak apapun tak bisa meredakan kemarahan. Ya, ya bahkan siksa dan cemooh diperoleh ya ketika laki-laki itu tak berakal budi atau bersinah. Ya aibnya tidak terhapuskan karena cemburu membuat geram laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari balasan dendam. Ia tak mau menerima tebusan apapun dan ia akan tetap bersikeras walaupun pemberian atau tebusan itu banyak. Jadi sampai di sini apa yang saya bisa sampaikan sehubungan dengan buku bijak di malam hari ini. Ya mungkin jauh dari kesempurnaan, tapi ya kita berdoa biarlah Tuhan yang menyempurnakan, biarlah Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita semua. Semoga apa yang tertera dalam buku bijak di hari ini, di malam ini boleh kita jadikan panutan di dalam menjalani hidup ini, menjalani pekerjaan kita, ya khususnya apa yang kita kerjakan bersama-sama di PTKLP ini. Ya mungkin itu saja Pak Isman. Oke, terima kasih Pak Ardi atas pembacaan buku bijak yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang buku bijak. Nah ini apa ditutup doa dulu, Pak Mansur ya. Langsung doa dulu Pak Mansur ya. Tutup Setelah itu dulu atau biar bincang-bincang. Kita tutup doa dulu ya, langsung ya. oh ya, silakan. Ya Pak Ardi ya, bisa dilanjut Pak Ardi. Monggo Boleh, doa boleh. langsung. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut berdoa bersama dan izin saya bawakan doa ini dalam kepercayaan saya sebagai Kristen dan bagi Bapak Ibu yang berbeda dengan keyakinan saya silakan menyesuaikan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di malam hari ini oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kami, memberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar buku bijak untuk kami lebih berhikmat ke depan di dalam menjalani hidup ini, terlebih khusus ya Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaan yang luar biasa ini bersama PT KLPI. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan selalu ya Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaan ini, sehingga lewat PT KLPI, lewat kami sebagai member-membernya, banyak orang-orang yang terberkati lewat kami ya Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada orang-orang yang Tuhan mau untuk Tuhan berkati. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama untuk PT KLPI, para manajemen dan direktur, wakil direktur, bagian IT, admin, dan seluruh kami member ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami,
kekuatan kepada kami, kesehatan kepada kami, agar kami senantiasa selalu berhikmat, kami senantiasa selalu sehat sepikir untuk bergotong royong di dalam mengerjakan pekerjaan ini. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan di PT KLP ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tahu rencana-rencana yang Tuhan rancangkan kepada diri kami semua ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, nyatakanlah itu di setiap kami, di setiap hidup kami, agar lewat kami nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami serahkan kepadamu orang-orang yang kami akan jangkau untuk memperkenalkan aplikasi air dari PT KLP ini, sarana sistem yang telah dibuat oleh PT KLP ini, tunjukkan kepada kami orang-orang yang bisa untuk kami sama-sama mengembangkan bisnis ini, sistem ini, sehingga dari dalamnya kami boleh diberkati bersama-sama. Bapak Surgawi, Bapak di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, semoga dapat memimpin bangsa ini takut akan Tuhan, sehingga kami boleh nyaman, boleh sejahtera di dalam bangsa ini. Bapak Surgawi, ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu berdoa bersama-sama, menaikkan syukur bersama-sama. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa min ahli baitina wa min ahli zikrika ya Allah wa min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli hidayatika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih dan waktu untuk pembacaan buku bijak sudah selesai. Ini waktu masih ada, saya pakai sampai 20.30. Jadi masih ada 22 menit lagi. Nah, Bapak Ibu barangkali yang mau menanggapi tentang buku bijak, mangga dipersilakan. Atau mau menambahkan, mangga Bapak Ibu. Dipersilakan Pak Bapak. Asman. Ya, monggo Pak. Saya sudah angkat tangan, mungkin nggak terlihat. Baik Ya, Bapak betul. Ibu, terima kasih diberikan. Saya minta waktu sedikit saja. Yang pertama, yang ingin saya komentar bukan tentang apa yang disampaikan buku bijak tadi ya. Tadi sudah cukup luar biasa sekali, banyak hal-hal yang baru yang khususnya saya dapat dari apa uraian tentang buku bijak pada malam hari ini. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman seperti apa yang saya rasakan. Pak Ardi itu sebenarnya anaknya lagi sakit, ya. Terus beliau ini dalam kesempatan tadi sebenarnya sudah telepon saya pun sudah chat sama Pak Asman gitu, tapi kayaknya Pak Asman ini tiba-tiba nyambung satu hati sama Pak Asman, sehingga kita kasih kesempatan kepada yang lain-lain gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan gitu, akhirnya Pak Ardi anaknya itu ditidurkan oleh Tuhan. Kemudian Pak Ardi membawakannya yang memang sudah ditugaskan, sudah dijadwalkan Bapak Ibu. Dan ini bagi saya
mengatakan bahwa inilah yang namanya total komitmen, total sukses. Jadi total Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan kemarin, dan saya sebenarnya selama ini saya merasakan dulu, tetapi pada malam ini saya ingin selalu belajar dan belajar selalu untuk menyampaikan, yaitu total komitmen, total sukses. Di dalam mukadimah itu ada komitmen dan persisten. Nah, apa itu artinya? Ya tadi sudah saya bilang, saya tidak mau menguraikan. Pak Ardi sudah menguraikan, bahkan yang saya ingin komentari itu, Pak Ardi sudah memberikan contoh bahwa seperti itulah total komitmen. Menyampaikan tugasnya, menjalankan tugasnya. Itu total komitmen. Dan total sukses. Ya kalau total komitmen itu yang saya sampaikan bahwa hatinya itu ya cinta KLPI. Begitu bangun tidur tuh ingat KLPI. Ketika bicara ya KLPI. Di mana saja KLPI. Gitu. Seperti saya cerita itu kalau saya ke masjid itu enggak ke masjid dekat saya saja, ke sana, ke sana, ke sana. Karena apa ya, menabur dulu. Itu artinya komitmen. Dan semua mengatakan ketika menyampaikan itu ya sedekah, ya memberi informasi, hal yang baik yang kita sudah komitmen, yang kita sudah tahu sampai ke dalam-dalamnya, tahu ke depan ini mau kemana KLPI, tahu KLPI ini mau membawa kita kemana. Itu artinya kita sudah mengerti, percaya dengan sistem. Karena sistem itu yang membawa. Itu. Ngerti, sadar bahwa sarana yang akan membawa kita. Jadi kalau sudah sarana ini yang akan membawa kita, itu seperti Pak Asman nanti mau ke Jakarta itu nggak usah pusing nyari SIM B, Damri lewat di stop saja sampai ke Sentani turun. Nggak usah pusing, lihat aja tiket, naik aja pesawat. Kok bisa naik? Nah itulah sarana, tinggal pakai saja. Demikian juga Bapak Ibu, KLP itu sudah menyediakan sarana. Kembali lagi Bapak Ibu, yuk total komitmen, total sukses. Hari Sabtu nanti kita akan membahas, saya mengingatkan kepada teman-teman, itu persoalan mari kalau mau dibuka, tetapi pasti akhirnya yuk kita total komitmen, total sukses. Ya kalau tidak total pelan-pelan, tapi paling enggak beberapa hari kemudian visi kita sudah tahu mau kemana. Jadi mau kemana itu? Ya visinya KLPI. Ya kita yang memiliki sarana itu, karena sarana itu memang untuk kita. Sarana dan prasarana. Kita itu sudah naik namanya pesawat. Kalau di Jakarta nanti Pak Asman naik, apa itu namanya ya? Lupa. Bukan lupa, tapi belum pernah naik. LRT. Di Jakarta ada LRT. Itu prasarana. Tinggal naik saja. Jalannya khusus, cepat nyampe, aman. Nah, itulah yang kita akan terhantar bahagia. Makanya, anakku, dengarkanlah nasihat-nasihat ayahmu. Anakku, dengarkanlah apa pengertian-pengertian yang diberikan oleh ibumu. Jadi Bapak Ibu, tiap pagi-pagi, siang hari, sore hari, kita tuh selalu dipanggil anakku, anakku. Artinya kita itu belajar terus setiap hari. Sampai kapan? Ya sampai kita menikmati apa itu pensiun. Amin. Terima kasih Pak Asman. Saya kembalikan kepada Pak Asman. Ya. Salah silap saya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih Pak Mansur atas pemaparannya dan atas ilmunya yang dibagi ke kita semua. Kita mendapatkan ilmu-ilmu baru Bapak Ibu tiap malam. Uh, ini masih ada waktu, mungkin Bapak Ibu yang lain bagi yang ingin menambahkan, monggo dipersilakan.
Pak Izin Wayan, Pak Asman. selamat malam. Ya, G77 itu siapa? Saya pengen kenal Pak Asman, membuat disenggol. oh ya, Mister G77, selamat malam. Itu dari Manokwari itu, Pak. Ayo Oh, muncul. Manawari, Oh, ya muncul. Ayo Selamat muncul. malam, Manawari. Selamat malam, Manawari. Ya, supaya orang tuanya mempersilahkan maju, berkenalan. Ya. Hmm. Ayo kita Yo, tunggu. tadi baru closing 2 lagi tuh. Amin, amin. Ya, munculkah mungkin? Ya, kita tak sapa ini yang dari Bali. Pak Wayan Suar Suar Suardjedana. Selamat malam, Pak Wayan. Selamat malam, Pak Wayan. Selamat malam. Maka Selamat Pak, malam. satu kata. Ya, selamat malam. Saya, saya baru pertama kali bergabung di calon HK. Saya baru Oh iya Pak, menyimak. nggak apa-apa. Ya, salam kenal buat kawan-kawan dan bapak-bapak di grup HK KLPI. Terima kasih Pak Asman. Salam kenal ini Sama-sama dari Pak. Bali. Ya, Sama-sama. ya Ya, kita teman-teman bisa diajak nanti Pak ya. Tiap malam kita untuk ujung wilayah tengah dan timur, khusus buku ya, bijak. ya, ya. Sebentar Ya, saya terima ikut kasih Zoom Pak. untuk. Ya, terima kasih Terima Pak kasih Pak Asman. Wayan. Sama-sama. Selamat malam Bu Lucy. Halo Bu Lucy, selamat malam. Selamat malam Bu Lucy. Oh, nggak ada orangnya ini. Ya, dipersilakan Bu Ana kalau mau menambahkan. Masih ada waktu. Ya, mari Bu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Kalau untuk saya, pemaparan dari Pak Ardi tadi sudah cukup jelas. Jadi tinggal kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam menjalankan visi misi dari PT KLPI ini. Di lapangan kita berhadapan dengan member-member, orang-orang baru. Kita mau perkenalkan visi misi dari PT KLPI ini. Kita praktekkan apa yang kita sudah ikuti dari buku bijak ini. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang di lapangan itu, bagaimana sikap kita, ya, tutur kata kita. Ya, tadi dikatakan ada mengenai mata sikap yang sombong. Ya, kita boleh merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan hati, ya, merendahkan hati, ya, merendahkan diri beda dengan merendahkan hati. Merendahkan hati artinya kita bisa menerima kondisi dari orang-orang yang kita hadapi, ya. Kita tidak bisa memaksakan, tapi kita menyampaikan visi misi dari PT KLPI ini adalah dengan satu tujuan untuk mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang kita sampaikan dan kita sebarkan. Kita makin giat, ya, untuk mensukseskan visi misi dari PT KLPI ini.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Aseman. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya tentang buku bijak. Assalamualaikum Pak Misno, monggo Pak Misno. Assalamualaikum Pak Misno. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Satu kata, dua kata mau sampaikan. Kita ada. Ya, ini tak menyapa ini Mama Mama Tunya. Selamat malam Mama Tunya. Mama Tunya, selamat malam. Malam. Ya, mangga Mama Tunya untuk menambahkan atau mau berbagi cerita pengalaman di lapangan. Iya, terima kasih waktunya. Pengalaman banyak sekali di lapangan. Iya, mangga. Iya, banyak penolakan, tapi kita sabar. Dengan rendah hati kita menghadapi. Gitu. Ada yang katakan, ya, situ sudah berhasil dulu baru kita ikut. Ya, oke. Iya. Bilang kita tidak paksa. Jangan sampai nanti terlambat rasa terlambat lah gitu. Itu baru nanti menyesal. Tapi sekarang ini kita ajak ikut yo, sama dengan kita antre ambil apa nomor untuk kita berobat di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Terlambat mendaftar ya, terlambat waktunya untuk kita finish gitu. Banyak banyak penolakan memang, tapi kita sabar untuk menghadapi. Sedikit demi sedikit kita harus sabar untuk menghadapi. Begitu Pak. Oke Bu, terima kasih. Ya. Saya menyapa Ibu Ida. Ini Ibu Ida ada dua. Yang Ibu Ida. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Kakak Dison. Ya, Pak Seman. Selamat malam. Ya, mari kita, ini calon ketua kita yang di Papua. Mari Kakak Dison. Ya, Pak. Dari buku bijak yang dibahas pada tanggal 6 di hari ini, saya menyampaikan banyak terima kasih buat Pak Ardi dari Manokwari yang sudah memaparkan, kemudian memberikan ilmu yang baru yang dapat kita simpan dan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu yang saya tadi sangat senang sekali waktu disampaikan, itu kata-kata bijak tentang petunjuk-petunjuk orang tuamu bagaikan lampu yang terang, teguran mereka menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah, kita belajar dari kalimat bijak ini memang sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita, itu adalah hal yang memang sudah mereka lalui sebelumnya. Sebagai orang tua yang dulu pernah muda, pernah melalui masa-masa itu sampai pada saat ini, banyak pengalaman hidup yang sudah dilalui oleh setiap orang tua. Sehingga mereka tidak mau mungkin kesusahan,
atau tantangan yang pernah mereka hadapi di waktu muda dulu, itulah yang dijadikan pelajaran buat mereka dan dibagikan kepada kita sehingga kita tidak mengikuti langkah seperti itu. Karena itu betapa pentingnya nasihat yang disampaikan oleh orang tua sebagai pandangan dan cara hidup yang baik kepada kita. Nah, di KLP ini yang kami dapatkan luar biasa, Pak Aseman, Pak Mansur, terima kasih banyak sebagai kakak atau sebagai orang tua yang sudah membimbing kami sehingga kami sedikit-sedikit mulai mengetahui tentang apa itu KLPI, bagaimana KLPI bergerak untuk membangun dan membantu masyarakat, terutama mereka yang memang punya keinginan dan kerinduan supaya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, Pak Seman sebagai orang tua, juga Pak Mansur yang sudah membimbing kami, dan juga kami terus menyampaikan hal baik ini kepada orang-orang lain yang baru mendengar tentang KLPI ini. Supaya apa? Tujuan setiap orang itu memang hidup untuk lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, KLPI ini merupakan salah satu jalan yang memang betul-betul menjadi hal yang baru bagi kami, dan saya pikir ini kalau diketahui oleh orang banyak akan sangat membantu kehidupan kita nanti di waktu yang akan datang. Karena tadi dari sistem susun rapinya dengan jaringan yang bersifat gotong royong, saling mendukung untuk mencapai tujuan itu. Dan dibarengi dengan setiap hari kita diisi terus, dipupuk terus, disemangati terus dengan buku bijak yang luar biasa yang membuat kita bisa menjadi lebih sabar untuk menantikan hal itu, membuat kita untuk menjadi lebih hati-hati dalam melangkah, dalam berkata. Karena itu saya sangat berterima kasih sudah bergabung menjadi keluarga besar KLPI, dan juga terima kasih buat para HK yang sudah membimbing kami selama ini. Saya pikir itu Pak Seman. Terima kasih. Waktu kami kembali. Oke, terima kasih Kakak Dikson atas pemaparannya apa itu KLPI. Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan tambahan ilmu baru lagi. Jadi Bapak Ibu ini di KLPI ini semuanya sudah disediakan, tinggal kitanya. Dan kita tiap hari sudah dilatih untuk menjadi orang yang disiplin, dekat sama Tuhan, dan bijaksana. Mohon izin Pak Mansur WA-nya dibaca. Sebelum kita tutup, oke ya, sebelum kita tutup, monggo Pak Mansur. Tadi izin Pak Asman dilanjut, ini maksudnya saya di Pasir Dua, jadi mau live dulu untuk persiapan di Dok 5 Jum, Pak Direktur. Oke, ini sampun waktunya tinggal 2 menit kok. Kita tutup saja. Langsung kita tutup aja dulu. Oke Bapak Ibu, waktunya tinggal 2 menit. Kita tutup saja karena kita mau persiapan Zoom yang nasional ikut dengan Pak Basri supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Jadi ada jeda waktu, istilahnya bisa ngopi sejenak lah untuk mempersiapkan diri karena dengan Pak Basri Zoom malam ini jam 9 untuk kita. Jadi mari kita akhiri, kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Pak Arti, Pak Mansur, sudah Bapak Ibu semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita Zoom pada malam hari ini, kita akhiri, kita ucapkan salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam ya. 5 miliar. Total. Salam 5 miliar. Salam 5 Oke, pilar. terima kasih. Sampai jumpa di Zoom nasional Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Siap.